Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki akhir pekan pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022. Hari ini gereja mengajak kita merayakan seorang kudus, yaitu Santo Barnabas Rasul. Barnabas, saudari-saudara, berasal dari Siprus. Dia keturunan bangsa Yahudi dari suku Lewi. Ia yang membawa dan meyakinkan para rasul tentang kehidupan baru Paulus. Komunitas Yerusalem mengutus Barnabas untuk melayani jemaat di Antioquia. Dia mengajar umat tentang Kristus yang hidup dan meneguhkan mereka dengan kesalehannya, dengan kesaksian hidupnya yang luar biasa. Dia berhasil membaptis banyak orang dan meminta mereka agar terus setia kepada imannya. Saya, Romagus CSSR, mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Matius bab 10 ayat 7-13. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma pula. Jangan kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita memperingati Rasul Barnabas. Dia sebetulnya tidak termasuk dalam bilangan 12 rasul. Namun dia sangat berjasa menyebarkan Injil ke seluruh dunia bersama dengan Rasul Paulus. Dia dipilih bersama oleh Roh Kudus di Antioquia untuk tugas mewartakan Injil. Barnabas menghadiri pula sebagai utusan dari Antioquia untuk mengikuti konsili Yerusalem. Kita tahu saudari-saudara, dalam konsili itu Barnabas berhasil meyakinkan konsili bahwa lewat baptislah orang dapat masuk di dalam kekristenan, bukan lewat sunat. Karena pada waktu itu ada pertentangan di antara para rasul bersama orang-orang Kristiani pada masa itu, lebih-lebih yang dari kalangan Yahudi, bahwa kalau orang mau menjadi Kristen, dia harus disunat. Dan Rasul Barnabas meyakinkan bahwa bukan sunat yang membuat orang menjadi Kristen, karena sunat itu adat istiadat Yahudi. Tapi kalau orang mau menjadi Kristen, pengikut Kristus, dia dibaptis. Dan Rasul Barnabas berhasil dalam hal itu meyakinkan para peserta konsili. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Rasul Barnabas menjalankan perintah Yesus. Sebagaimana kita dengar dalam Injil tadi, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat." Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Walaupun Barnabas tidak termasuk di dalam 12 rasul itu,
Tapi dengan begitu saudara-saudara, rasanya kita pun dapat menjadi seperti Barnabas, menjadi rasul Tuhan di tengah dunia, yang menjalankan perutusan kita sebagai murid-murid Kristus dengan memberi kesaksian hidup yang baik dalam hidup, dalam tugas, di dalam seluruh perjalanan hidup kita hari demi hari. Tugas-tugas yang kita jalankan saudara-saudara dengan sepenuh hati dapat menjadi pewartaan kita. Kita tidak perlu berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Namun, saudara-saudara, kesaksian hidup kita dapat menjadi sinyal, menjadi cermin bagi orang lain apakah kita layak untuk diikuti atau tidak. Maka perintah untuk pergi dan beritakan Injil bagi kita lalu berarti pergi keluar dari diri kita sendiri dan menjadi pemberita Injil melalui kesaksian hidup yang baik di tengah dunia. Mari kita belajar dari Rasul Barnabas. Dia dikenal sebagai seorang beriman, orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang baik hatinya. Barnabas adalah orang pertama yang menanggapi pewartaan para rasul di Antioquia. Dia juga yang pertama memberikan seluruh hartanya kepada para rasul untuk digunakan sebagai sarana untuk berbuat baik. Saudara-saudara, Tuhan mengutus kita semua, pergilah, beritakanlah Injil. Ini tugas sepanjang masa. Ini adalah proyek seumur hidup, di mana seluruh hidup kita menjadi sebuah kesaksian akan siapa yang kita imani, akan apa yang menjadi tugas perutusan kita sebagai murid-murid Kristus. Sekali lagi, bukan hanya Barnabas. Kita pun dapat menjadi rasul ketika hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Memperkenalkan Kristus kepada mereka lewat sikap, cara hidup, tutur kata, dan tindakan kita. Kita dapat menjadi rasul-rasul yang lain, rasul-rasul yang baru di dalam kesaksian hidup yang baik, yang benar, yang menyentuh hati orang untuk semakin percaya bahwa menjadi Kristiani, menjadi pengikut Kristus itu adalah indah. Selamat bersaksi, saudari-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kuatkanlah kami untuk selalu giat mewartakan kabar gembira kepada semua orang yang kami jumpai dalam hidup kami sehari-hari, di dalam keluarga, di tempat kerja, di lingkungan hidup, atau di mana saja kami berada. Semoga kami juga Kau penuhi dengan Roh Kudus seperti Rasul Barnabas yang membuka hati untuk menjadi saksi kasih dan kesetiaan-Mu di tengah dunia. Biarlah hidup kami pun senantiasa merupakan medan di mana nama-Mu semakin dipermuliakan dan semakin banyak orang diselamatkan. Engkau yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.